Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairunas anfa'uhum linas. Baiklah kawan-kawan sekalian, bertemu lagi dengan saya di channel Terviral Sejagat Raya. Oke, hari ini kita berbagi pengalaman ya. Uh, saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan kita yang berkomentar di kolom komentar. Pertanyaannya seperti ini. Ini berbagi pengalaman aja. Kak, katanya depot air minum isi ulang saya standar. Terus kompetitor saya depot air minum isi ulangnya itu di atas standar. Mungkin standar di sini adalah banyaknya saringan atau komponen lain yang membantu penyegaran air. Pertanyaannya, apakah depot air minum isi ulang saya yang standar itu bisa sama dengan hasil depot yang notabene-nya penyaringannya lebih banyak atau komponen yang lainnya itu lebih banyak? Ini pertanyaan cukup sulit ya, karena hasilnya itu harus dibandingkan. Tapi secara teori ya pasti berbeda. Karena biasanya gini Kak, kalau yang standar itu biasanya dia penyaringannya itu paling full ya, itu di angka 14 ya. Saringan kecil itu 12, hosing yang warna biru itu atau yang transparan. Terus saringan besarnya itu 2, itu yang standar biasanya Kak. Jadi kurang lebih 14. Bahkan ada yang biasanya penambahan tabung FRP ya. Tabung FRP disimpan setelah sumur biasanya. Kalau yang pakai sumur, itu yang standar. Nah kalau yang di atas standar itu biasanya lebih dari 12 ya, ada yang 20, ada yang 18. Itu tergantung selera lah, tergantung kemampuan dia, budget dia untuk dialokasikan untuk membuat depot. Itu teman saya itu sampai ada yang 20 lebih ya. Hostingnya itu ada 18 ya. Terus saringan FRP-nya itu ada 3, bahkan ada yang 4, 5 dengan yang di sumur. Nah, tentu hasilnya akan berbeda. Nah, jelas ya. Jadi komponen depotnya itu berbeda, tentu hasilnya juga akan berbeda. Nah, paling kalau depotnya standar, paling bisa itu ya sedikit menyamakan lah ya. Soal rasa itu kan berbeda. Kayak gini Kak, kenapa saya sebut berbeda? Karena gini, ketika saya membeli di depot Kakak yang notabene-nya mesinnya standar, ya itu sering berlangganan di depot Kakak, saya sering beli berkali-kali, ya. Terus saya pindah ke depot yang baru atau depot kompetitor, itu rasanya akan berbeda Kak. Kenapa? Karena lidah saya yang biasa membeli kepada Kakak yang depotnya standar, ya, itu sudah terbiasa lidah saya dengan air yang Kakak jual. Walaupun saya itu membeli ke kompetitor Kakak yang notabene-nya mesinnya lebih canggih, itu pasti akan berbeda. Pasti saya akan berpendapat berbeda, entah dari rasa atau yang lainnya. Karena apa? Karena lidah kita sudah terbiasa ke depot yang pertama. Nah itu. Nah, untuk depot yang standar jangan berkecil hati ya. Minimal kita jaga kebersihan lah. Ya, jangan sampai ada debu. Itu kan biasanya debu itu, apalagi yang tempatnya di pinggir jalan, itu debunya luar biasa. Rajin-rajin aja membersihkan. Jangan sampai terkena debu, turunnya, hostingnya.
Terus juga kalau ada pakai tabung stainlessnya jangan sampai kena debu. Itu saja dibersihkan. Terus rutin apa namanya nguras turen ya. Nah kalau yang depot kakak yang belum dipasang ozon ya itu dipasang kak lumayan ya. Jadi ozon itu semacam eh, hembusan angin ya. Jadi si mesinnya itu ngedorong angin ke air. Jadi kan itu kan air itu akan lebih segar ketika terkena udara. Nah, ozon ini itu seperti halnya kompresor lah, ngeluarin air gitu ke air. Blubuk blubuk blubuk. Jadi ada sirkulasi udara ya menyatu dengan air. Jadi hasilnya itu biasanya lebih segar. Ya kan kalau misalkan air berdiam itu kan biasanya lama kelamaan kan jelek. Makanya ada mesin yang namanya ozon. Itu belilah paling paling mahal itu 1 juta. Kalau nggak salah yang 800 juga ada. Itu seperti pompa akuarium, tahu nggak pompa akuarium? Itu kan apa namanya gelembung-gelembungnya itu akuarium kan, itu kan pakai pompa. Nah, ozon juga seperti itu. Ya, jadi ada udara yang masuk ke dalam air. Nanti bisa di searching ya. Nanti saya lihat gambarnya ya. Ada gambarnya. Nah, itu juga lumayan. Terus juga kalau misalkan kakak turennya yang masih pakai turen semacam plastik gitu ya, itu saya sarankan satu plastik penampungan, yang satunya lagi itu pakai turen yang stainless ya. Pokoknya beda lah, ada sedikit segar karena stainless itu kan kalau misalkan malam kedinginan itu kan airnya jadi tambah segar dan biasanya beda dengan air yang dikeluarkan dari toren biasa dengan air yang dikeluarkan dari toren stainless. Itu silahkan di apa namanya, kalau misalkan dua-duanya turennya itu pakai toren plastik, gantilah satunya pakai stainless. Biasanya stainless itu ditaruhnya setengah jadi dari penampungan disedot melalui tabung EPRP, terus melewati hosing 3 itu baru masuk ke stainless. Itu apa namanya proses pertama. Nah, proses yang kedua itu dari tabung stainless itu ditarik melalui hosing biasanya itu 9 ya. Baru masuk ke ultraviolet dan pengisian. Nah, kalau misalkan belum pakai tabung stainless, kalau ada budget silahkan beli tabung stainless ya. Jadi gitu kak, kalau misalkan air itu soal rasa lah, soal rasa. Karena walaupun saya beli ke tempat yang notabene-nya mesinnya itu lebih canggih dari kakak, karena lidah saya sudah terbiasa membeli ke depot yang standar, itu pasti akan berbeda. Begitupun sebaliknya ya, begitupun sebaliknya. Jadi sekarang malah kalau misalkan ada budget yang untuk standar ya standar, kalau ada budget yang lebih ya lebih. Ya ini berbagi pengalaman saja ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jaya terus pengusaha depot air minum Wisulang ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.